Nah, baik nak, kemudian lanjut sayang. Yuk perhatikan. Kita akan membicarakan tentang yaitu keberagaman agama yang ada di Indonesia yang tertuang dalam buku Sutasoma karangan Putantular yang menekankan tentang keberagaman agama. Jadi kita akan bahas tentang agama yang ada di negara kita. Baik. 1. Agama Islam. Ya, agama yang kita anut. Agama Islam. Agama Islam tempat ibadahnya masjid. Ya kan? Kita beribadahnya di masjid. Kalau di kampung ada lagi namanya langgar, ada lagi tajuk atau surau. Itu sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Ya nak ya? Ada yang menyebutnya surau, ada yang menyebutnya tajuk, ada juga langgar, ada juga masjid. Itu tergantung kepada bahasa masing-masing. Hanya bahasa nasionalnya adalah masjid. Enak ya? Baik. Agama Islam, agama yang kita anut, kita beribadah di masjid, kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita yang harus sering-sering kita baca dan kita amalkan isinya atau kandungannya ya. Jadi jangan hanya dibaca saja, tapi harus diamalkan juga kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Lanjut, hari raya agama kita, hari raya hari besarnya ada 2, yaitu Idul Fitri. Setelah sebulan kita bersaum di bulan Ramadan, ya. Setelah kita saum di bulan Ramadan 1 bulan penuh, kita bertemu dengan 1 Syawal atau kita sebut dengan Idul Fitri, ya. Selain Idul Fitri, ada lagi 1 Idul Kurban atau kita sebut Idul Adha, ya nak ya. Ya, baik. Agama Islam berkembangnya itu mulai dari yaitu tanah Arab. Saya ulangi ya. 1 agama Islam, tempat ibadahnya di masjid, hari rayanya ada kitabnya Al-Qur'an yang sering kita baca setiap waktu. Hari rayanya Idul Fitri dan Idul Kurban atau Idul Adha. Terus asal berarti dari tanah Arab, ya. Santai aja ya. Baik, lanjut nomor 2. Yaitu Protestan. Agama Protestan tempat beribadahnya di gereja, ya. Agama Protestan tempat beribadahnya di gereja, kitabnya Injil, hari rayanya Natal dan Paskah, asal mulanya dari Eropa. Bunda dan ulang ya sayang ya. 2, Protestan. Agama Protestan tempat ibadahnya gereja, kitabnya Injil, hari rayanya Natal dan Paskah, asalnya dari Eropa. Langsung disebarkan ya, menyebar ke seluruh dunia. Baik, agama ketiga yaitu Katolik. Ya, Katolik. Nah, sebenarnya jadi Protestan dan Katolik itu sama ya. Ini hanya agama Kristen ya.
Tapi agama Kristen itu terbagi dua. Tadi Protestan, terus yang sekarang kita bahas ketiga adalah Katolik. Ya, Nak ya. Baik. Agama Katolik sama dengan Protestan. Dia tempat ibadahnya gereja, kitabnya Injil, hari rayanya sama, Natal dan Paskah, asalnya pun sama dari Eropa. Hanya dia semacam pemekaran. Dari Kristen jadi ada dua, satu Protestan, dua Katolik. Hari rayanya Paskah sama dengan Nyepi sama Bu. Ininya juga sama, ini dari Eropa. Penyebarannya ke kita ke seluruh dunia dari Eropa. Santai aja ya. Orang tuh bilang baik, Nak, lanjut. 4 yaitu agama Hindu. Agama Hindu di kita terbanyak atau terdapat di Bali, ya. Di Bali. Di Bali itu hampir keseluruhan penduduknya menganut agama Hindu. Ya, tempat ibadahnya Pura. Ya, nama tempat ibadahnya Pura. Kitab sucinya Weda. Nah, kitab sucinya Weda. Hari raya atau hari besarnya Nyepi. Dimana kalau pada hari raya Nyepi itu yang pernah Bu Nende lihat di TV, katanya seluruh lampu itu dimatikan dan orang-orang tidak boleh berkeliaran di rumah. Jadi katanya semacam, kalau bahasa mereka katanya semedi atau apalah. Ya, jadi tidak boleh keluar dari rumah, semua lampu dimatikan. Itu namanya Nyepi. Jadi sepi itu benar-benar senyap, sunyi. Ya, tidak ada aktivitas. Jadi pada saat hari Nyepi itu seluruh kegiatan dihentikan. Satu hari satu malam itu semua mereka Nyepi, semua lampu dimatikan. Kalau tidak salah Bu Deden pernah lihat tuh seperti itu di TV. Lanjut, agama Hindu ini berasal dari India. Ya, coba kalian yang suka nonton film India lihat. Di India itu sangat dia mayoritas kebanyakan beragama Hindu. Ya, beragama Hindu. Terus mereka, jadi gimana ya? Jadi Hindu itu percaya kepada dewa. Maaf ya. Nah, pada agama Hindu ini ada satu tradisi. Ada satu tradisi, yaitu tradisi Ngaben. Ya, Ngaben. Ngaben itu yaitu pembakaran mayat. Pembakaran mayat, tapi itu bagi mayat-mayatnya orang kaya atau pejabat. Karena biayanya Ngaben itu teramat mahal. Ya, Nak ya. Itu ada khusus. Jadi bagi agama Hindu, biasanya orang kaya yang meninggal, orang yang banyak uangnya, pejabat-pejabat yang beragama Hindu, ketika dia wafat, ketika dia meninggal, dia akan dibakar. Yaitu dengan nama upacaranya Ngaben. Ya, Nak ya. Jadi ada satu tradisi di Bali khusus, yaitu pembakaran mayat yang disebut dengan Ngaben. Baik. Yang kelima, Buddha.
Ya, agama Buddha. Buddha, bukan Bude, bukan BUDA ya, pakai H. BUDHA. Buddha. Oke. Agama Buddha, tempat ibadahnya wihara. Wihara. Kitab sucinya Tripitaka. Ya. Tripitaka di sini mengandung arti yaitu kekuatan 3 dewa. Kekuatan 3 dewa. Di mana ada dewa Wisnu, Siwa, dan Brahma. Itu kekuatan 3 dewa dalam kitab Tripitaka. Di mana katanya Wisnu itu Wisnu, Siwa, ya. Kalau tidak salah Wisnu itu sebagai pelestari. Itu tidak. Jadi Wisnu, Siwa, Brahma. Nah, Brahma di sini adalah yang menciptakan alam semesta. Ini ya nanya. Kalian ini Bu Nenden hanya ini kan aja tentang agama Buddha. Bukan berarti kalian harus ini ya. Kita itu agama Islam. Bu Nenden hanya sekilas tentang agama Buddha ya nak ya. Nah, jadi dalam kitab Tripitaka itu adanya 3 dewa yang berkuasa. Di mana alam semesta ini diciptakan katanya oleh Brahma. Dewa Brahma menciptakan alam semesta. Nah, Wisnu sebagai pemelihara. Dewa Wisnu sebagai pemelihara, sedangkan Dewa Siwa sebagai perusak. Maksudnya, kalau misal ada badai, ada topan, ada bencana, katanya itu Dewa Siwa. Itu pada ajaran agama Buddha ya nah ya. Itu hanya sedikit sekilas tentang Tripitaka. Lanjut, hari rayanya yaitu Waisak. Hari rayanya Waisak. Nah, terus asal dari mana? Dari negeri Tibet, Cina. Ya, nak ya, Tibet, bukan Tebet. Kalau Tebet adanya di Jakarta. Tibet. Tibet ya. Tibet di daerah nanti takutnya ditebet lagi. Baik Bu Nenden ulang. Agama Buddha, tempat ibadahnya wihara, kitab sucinya Tripitaka, hari rayanya Waisak, jangan dipisah Waisak ya, Waisak. Waisak, lalu asalnya dari Tibet. Tibet, jangan tulis Tebet. Lanjut, yang terakhir. Konghucu. K-H-O-N-G-H-U-C-H-U. Konghucu. Agama Konghucu ini tempat ibadahnya adalah kelenteng. Kelenteng. Ya, bukan kelenteng, kelenteng. Kitab sucinya Sisu Wujing. S-H-I-S-H-U Sisu Wujing. Biasa W-U-J-I-N-G. Sisu Wujing. Hari rayanya Imlek. Ya, asalnya Cina. Bu Nenden ulang ya. Konghucu, agama Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng, kitab sucinya Sisu Wujing, hari rayanya Imlek, asal Cina. Iya, Sisujing. Suji, coklat enak.
Ya, baiklah nak, boleh lanjut ya. Sebenarnya dulu itu ada yaitu agama kepercayaan. Tapi sebenarnya agama kepercayaan itu bukanlah agama karena hanya percaya saja. Jadi kalau udah percaya ya sudah, tidak usah beribadah. Jadi itu bukanlah agama, hanya kepercayaan. Jadi termasuk ke dalam agama. Mungkin kalau misal kalian dengar misal ada agama kepercayaan, sebenarnya tidak ada ya. Nah, itu hanya sebuah jadi apa ya? Jadi bukan agama. Kalau agama itu ya harus beribadah, ya. Sedangkan kepercayaan hanya percaya saja. Santai aja ya, sampai kalian nulis, jangan sampai kalian ketinggalan ya nak ya. Selesai berarti sambil menunggu catat. Oh gitu, aktifin aja ya. Jam 10 ya. Selesai. Iya. Terus sambil tutup, tapi anak-anak sambil mencatat mencatat lagi. Oh berarti ini aja yang tutup. Oh yang ini aja yang tutup ya. Itu dia ada yang tanya nggak? Nanti dulu ya, belum kan belum ini Bu, masih belum. Baik, nah lanjut, ya. Perhatikan, ya. Alhamdulillah kita bisa hidup berdampingan dengan damai, walaupun dalam perbedaan agama. Nah, semua itu karena adanya sikap toleransi, ya. Dengan adanya sikap toleransi, yaitu sikap saling menghargai, ya kan? Sikap saling menghargai antar berbeda agama dan saling menghormati, ya. Kita hidup berdampingan dengan damai karena adanya yaitu sikap toleransi, ya, yaitu sikap saling menghargai. Oh, nyalain anak yang mana? Nyalain yang anak. Mana ya? Saya nggak tahu. Kalau yang gini kan bingung Pak. Kalau nggak, nah. Ya, silahkan kalian tulis ya. Yang belum ini silahkan ditulis. Kemudian tungguin. Ini Bapak yang masuk ya. Bentar ya Pak. Pak, sebenarnya di kelas 6 bisa begini ya kalau penerangannya. Harus dilihat. Yang jumpa harus dilihat. Makanya nih yang bimbel kan bimbel itu per kelas. Apa harus dilihat juga? Itu Pak.
Iya, padahal kan cuma tinggal kita ini ya, kita aja kita masuk ya udah kan tinggal aja nanti katanya. Mama, ya ini kata bilang Mang, kamu itu nanti saya bantu nanti kakak ya udah. Baik sayang, kalian sudah mencatatnya. Baik ya. Namun ini kan di layar ini kalian ada. Baiklah, karena waktu Bu Nenden sudah habis. Untuk sesi bertanya nanti aja ya. Mas kita ketemu lagi ya, karena tadi mepet. Tadi Pak Jenal saking semangatnya. Pak Jenal saking semangatnya. Jadi dia babat waktu. Baik nak, Bu Nenden ucapan terima kasih bagi kalian yang sudah ikut Zoom. Ya, dihafalkan, dibaca materi yang minggu kemarin tentang ras, ya, tentang ras suku bangsa, ya, tolong dihafalkan, ya nak ya, yang ada ras Malaya Mongoloid, ras Melanesoid, Asia, ras Asia Mongoloid, atau ras satu lagi ras Kaukasoid. Tolong dihafalkan. Nanti ketika UTS tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Maret, materi-materi yang diberikan akan diujikan kepada kalian. Jadi tolong ya, setiap materi yang diberikan disimak. Kalau perlu ditulis, dicatat. Oh, untuk menyimak kayaknya saya kurang ini nih hafalannya, ingatannya. Khawatir lupa, lebih baik saya catat. Jadi tolong ya sayang ya, kalian catat. Karena materi yang diberikan itu nanti akan diujikan saat UTS. Baik, karena waktu Bu Nenden sudah habis, Bu Nenden ucapkan terima kasih. Bu Nenden tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak silakan istirahat. Nah sayang kalian istirahat 5 menit ya nak ya. Tunggu baru nanti selanjutnya ya nak ya. Kalian boleh istirahat dulu 5 menit. Oke Bu Nenden tinggal. Ketemu minggu depan. Salam. Utami dari mana baru datang? Oh. Apa? Belum? Biarin aja. Sok. Tapi aku udah ngomong. Udah. Suruh istirahat dulu 5 menit. Bentar lagi Pabila kan? Ya, saya suruh istirahat dulu. Nanti besok berarti kita ya tanya ya. Iya, ada apa sih? Udah di mute belum? Belum. Belum.